wabarakatuh. Selamat pagi Bu Amel dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kami mengenai pembelajaran berbasis proyek diorama kebudayaan Jawa Tengah. Kami mengambil materi dari kelas 4 SD atau MI, tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Baik, mari kita mulai. Adapun dari anggota kelompok 2 ada Yeni Dwi Adiningsih dengan NIM 20108241001, Sianindra Rahmani Putri dengan NIM 20108241015, Asmi Listiana dengan NIM 20108241049, Lintang Ana Rahmawati dengan NIM 20108241059, Nasihatul Husna dengan NIM 20108241107, Muhammad Zidan Arya Bima dengan NIM 20108241109, Pambayun Wardani Chandra Dewi dengan NIM 20108244066, Anggun Nugraheni dengan NIM 20108244095, dan Kurniawan Rizky Utama dengan NIM 20108244110. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada kajian teori, bab 3 pelaksanaan dan pembahasan, dan bab 4 penutup. Kemudian waktu dan tempat saya serahkan kepada pemateri yang bertugas. Baik, untuk yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Indonesia merupakan bangsa multikultural dengan keberagaman dan perbedaan yang ada. Maka perlu adanya sikap toleransi dan saling menghargai antara satu dengan yang lain. Sebagai salah satu contohnya adalah keragaman budaya di sekitar agar dapat menciptakan suatu pembelajaran yang memadai perbedaan tersebut. Diperlukan sebuah inovasi pembelajaran baru yang mengemas berbagai kebudayaan dalam satu wadah. Oleh karena itu, kelompok kami memutuskan untuk membuat sebuah diorama kebudayaan sekitar yang mencerminkan adanya keberagaman sebagai salah satu pembelajaran berbasis proyek yang dapat diterapkan pada siswa. Adapun rumusan masalahnya, berdasarkan pada latar belakang yang telah kami uraikan pada bagian sebelumnya, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan kami bahas dalam laporan ini. Di antaranya yaitu yang pertama, bagaimana agar siswa dapat mengetahui kekayaan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Yang kedua, bagaimana agar siswa dapat mengetahui manfaat dari adanya kekayaan budaya di Jawa Tengah. Yang ketiga, bagaimana agar siswa memahami konsep hubungan antara kekayaan kebudayaan dengan persatuan. Dan yang keempat, bagaimana agar siswa memahami konsep hubungan antara kekayaan kebudayaan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Adapun tujuan dan manfaat dalam pembuatan laporan ini, yang pertama, dapat mengetahui kekayaan kebudayaan yang ada di Jawa Tengah. Kedua, dapat mengetahui manfaat dari adanya kekayaan budaya di Jawa Tengah. Ketiga, memahami konsep hubungan antara kekayaan kebudayaan dengan persatuan. Dan yang keempat, memahami konsep hubungan antara kekayaan kebudayaan dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Jawa Tengah. Kemudian kita beralih ke bab 2 yaitu kajian teori. Keberagaman. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, keberagaman merupakan suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Kebudayaan Jawa Tengah merupakan kebudayaan yang ada pada masyarakat Jawa Tengah. Di antaranya yaitu yang pertama ada keris, ada joglo, gamelan, ketupat, getuk, jadilan, pakaian adat Jawa Tengah, dan wayang. Selanjutnya yaitu bab 3, pelaksanaan dan pembahasan. Yang pertama ada kompetensi dasar.
Pada muatan pertama yaitu bahasa Indonesia dengan KD 3.7 yaitu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Kemudian pada KD 4.7 yaitu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Muatan yang kedua yaitu muatan PPKN dengan KD 3.4 yaitu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian ada KD 4.4 yaitu menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Kemudian masuk pada muatan yang ketiga yaitu SPDP dengan KD 3.3 yaitu mengetahui gerak tarik kreasi daerah dan KD 4.3 yaitu memperagakan gerak tarik kreasi daerah. Kemudian pada muatan terakhir yaitu muatan IPS ada KD 3.2 yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Lalu ada KD 4.2 yaitu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Kemudian masuk pada pelaksanaan proyek. Kemudian fase 1 getting started. Yang pertama, guru memberikan pengantar materi. Yang kedua, siswa diminta membaca teks deskriptif. Dan yang ketiga, guru menampilkan beberapa video tentang keanekaragaman budaya di Indonesia. Fase 2, fase in project. Siswa secara berkelompok diarahkan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang keanekaragaman budaya daerah dengan cara melakukan kunjungan langsung ke daerah sekitar. Siswa dapat mulai memikirkan dan merancang tentang proyek yang akan dibuat. Kemudian siswa secara berkelompok mulai mengerjakan proyek berbentuk diorama yang sudah dirancang. Fase 3, concluding a project. Guru melakukan kunjungan untuk melihat hasil karya siswa dalam kegiatan open house. Selanjutnya, setiap kelompok meninggalkan 2 anggota kelompok untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil karya mereka. Kemudian yaitu penilaian pembelajaran. Yang pertama ada penilaian kognitif dengan pemahaman mengenai macam-macam kebudayaan sekitar. Yang kedua ada penilaian afektif, yaitu sikap kritis, tanggung jawab, aktif, dan peduli. Dan yang ketiga yaitu penilaian psikomotor, yaitu penilaian proyek. Berikut adalah aspek penilaian proyek. Yang pertama, konten materi yang diambil. Yang kedua, kesesuaian kebudayaan yang diambil. Yang ketiga, tingkat estetika. Dan yang keempat, yaitu kemampuan penjelasan produk. Bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan, keberagaman merupakan anugerah yang harus kita syukuri dan kita pertahankan, karena keberagaman menjadikan kehidupan semakin berwarna. Keberagaman yang dimiliki Indonesia sudah sepantasnya patut untuk dibanggakan, tidak terkecuali keberagaman budaya yang terkandung di dalamnya. Salah satu bentuk keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia yaitu kebudayaan di Jawa Tengah. Kebudayaan tersebut meliputi keris, joglo, gamelan, ketupat, getuk, jatilan, pakaian adat Jawa Tengah, dan wayang. Beragam kebudayaan di Jawa Tengah tentu memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh kebudayaan di daerah lain. Kebudayaan tersebut menjadi ciri khas yang menjadi penanda dan ikon Jawa Tengah. Dengan adanya keberagaman tersebut, maka diperlukan sikap toleransi dan saling menghargai satu sama lain. Berikut adalah lampiran dari kelompok 2. Pada diorama kebudayaan Jawa Tengah di proyek ini, dapat kita lihat
Di sini menampilkan berbagai macam kebudayaan di Jawa Tengah. Ada pakaian adat Jawa, ada rumah joglo, ada keris, ada gamelan, ada dolanan anak yaitu jatilan, ada wayang, dan ada produk hasil bumi yaitu getuk dan ketupat. Selain itu, di sini juga terdapat stupa Candi Buddha yaitu stupa Candi Borobudur. Baik, berikut daftar pustaka yang menjadi panduan kami dalam melaksanakan tugas ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.